Terjadi Habib nih di Indonesia. Nah, nggak jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah jadi Bilal bin Robah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, barusan kita menyaksikan video cuplikan ya secara singkat, yaitu ada beberapa oknum habaib yaitu sedang melakukan video call secara conference ya. Kalau tidak salah sekitar 4 orang. Kemudian di situ dalam pembicaraannya beliau menyebut nama Bilal bin Abi Robah teman-teman, seraya tertawa. Nah, kita tidak tahu apa yang mereka tertawakan. Apakah ini termasuk penghinaan terhadap Bilal bin Abi Robah? Karena di situ di pembicaraannya sangat jelas terdengar, bersyukur kalian menjadi habaib di Indonesia. Kalau kalian menjadi habaib di Afrika, seraya tertawa teman-teman. Kelihatannya sangat puas sekali tertawa ya teman-teman. Dan yang disebut adalah Bilal bin Abi Robah. Bilal bin Abi Robah yang jelas-jelas sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah, yaitu terbukti terdengar suara terompahnya ketika Rasulullah bermimpi, dan mimpi seorang nabi pasti benar teman-teman. Baik teman-teman, kita lihat video fullnya teman-teman seperti ini. Terjadi Habib nih di Indonesia. Nah, nggak jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah jadi Bilal bin Robah. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah jadi Bilal bin Robah. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah jadi Bilal bin Robah. Baik teman-teman, itu dia videonya. Ya Allah, miris sekali teman-teman. Kenapa ya oknum-oknum habaib ya, meskipun kita tidak menyebut secara keseluruhan semua habaib di Indonesia ini seperti ini, tidak. Banyak kok habaib-habaib yang masih lurus, insya Allah. Saya berhusnuzon teman-teman. Namun memang ada beberapa yang seperti ini, termasuk yang ada di video ini. Apalagi sampai menyebut nama Bilal bin Abi Robah, seraya menghina teman-teman, seperti body shaming, menyebut nama Afrika. Bersyukur kalian menjadi habaib di Indonesia. Kalau ente jadi habaib di Afrika, ya jadi Bilal bin Abi Robah sambil tertawa terbahak-bahak teman-teman. Terlihat seperti sangat puas ketika sudah menyebut nama Bilal bin Abi Robah. Nah teman-teman, yang sangat mengherankan dari orang-orang ini yang disebut habaib, apakah mereka ini merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sahabat Nabi? Sedangkan ya secara khusus kita sebutkan Bilal bin Abi Robah ini adalah orang yang memiliki keistimewaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau menjadi muadzin ya, yang pertama bagi Rasulullah, kemudian ada di antaranya yang lain juga Abdullah ibnu Umi Maktum dan yang lainnya. Nah, pengorbanan Bilal terhadap Islam ini sudah kita dengar teman-teman. Terbukti dari penyiksaannya, yaitu oleh kaum yang memusuhi Islam kala itu, sampai beliau ditaruh di siang hari bolong, kemudian dilepaskan batu besar di dadanya agar beliau mau murtad kembali atau pindah kembali ke agama asalnya. Akan tetapi karena teguhnya keimanan Bilal bin Abi Rabah teman-teman, beliau mempertahankan dan siap mati teman-teman, demi teguh di atas Islam yang benar sebagai satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu teman-teman, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bermimpi, yaitu suara terompah Bilal bin Abi Rabah terdengar di surga. Sedangkan kita tahu mimpi para nabi tidak mungkin bohong teman-teman. Maka Rasulullah ketika bertemu dengan Bilal bin Abi Rabah bertanya, apa yang membuatmu sampai terompahmu terdengar di surga teman-teman? Lalu Bilal bin Abi Rabah mengatakan, aku biasa beramal seperti ini wahai Rasulullah. Ketika aku berhadas ya, buang hajat, tidaklah aku buang hajat, maka aku kembali berwudu kembali, kemudian salat 2 rakaat. Itu adalah amalan, salah satu amalan andalan dari Bilal bin Abi Rabah. Nah, teman-teman, jangankan kita berbicara para sahabat yang lain, teman-teman, apalagi dengan jelas seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 10 sahabat diantaranya yang disebutkan secara langsung bahwa mereka masuk surga teman-teman ya. Dan Rasulullah bersabda berkaitan dengan peserta perang Badar, yaitu mereka semua masuk surga teman-teman. Nah, ada satu hadis lagi teman-teman. Apakah para habaib ini tidak mengetahui hadis ini ketika Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku, karena sesungguhnya seandainya kalian mengimpakkan
seluruh harta kalian sebanyak ya gunung Uhud, lalu para sahabatku bersedekah dengan satu mud saja teman-teman, satu genggam kalau tidak salah nama satu mud itu, maka nilainya di sisi Allah teman-teman lebih besar, lebih bernilai, yaitu satu mud sedekah dari para sahabat Nabi dibandingkan dengan sedekah kita yang mungkin jumlahnya atau banyaknya seperti gunung Uhud teman-teman. Ini sabda Rasulullah teman-teman berkaitan dengan kemuliaan para sahabat. Sampai-sampai dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia dari zaman dulu sampai hari ini kecuali para nabi dan para rasul, maka niscaya iman Abu Bakar ya masih lebih berat timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan iman kita teman-teman. Nah, apakah mereka-mereka ini, oknum-oknum habaib ini yang melecehkan Bilal bin Abi Rabah tidak mengetahui hadis tersebut? Rasanya mustahil teman-teman. Apakah sekerdil itu, secetek itu pemahaman seorang yang disebut habaib sampai tidak mengetahui hadis tentang keutamaan para sahabat? Kemudian ada satu kisah lagi, yaitu disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud memiliki postur badan yang kurus teman-teman. Nah, suatu ketika terlihat atau nampak betis dari Ibnu Mas'ud yang begitu kecil teman-teman. Kemudian ada di antara beberapa sahabat Nabi yang mentertawakan teman-teman. Kemudian karena Rasulullah melihat, langsung Rasulullah menegur dengan kata-kata seperti ini, janganlah kalian menghina Ibnu Mas'ud, karena sesungguhnya betisnya jika ditimbang dengan gunung Uhud, niscaya lebih berat timbangan betis Ibnu Mas'ud dibanding dengan gunung Uhud teman-teman. Sampai seperti ini teman-teman kemuliaan para sahabat Nabi. Lalu muncul sekarang oknum-oknum seperti yang ada di video barusan, dengan seenak perutnya teman-teman menghina Bilal bin Abi Rabah teman-teman, melecehkan seandainya kalian menjadi habaib di Afrika, ya, sampai tertawa menyebut Bilal bin Abi Rabah teman-teman. Ini body shaming teman-teman, ini penghinaan teman-teman. Dan yang mengherankan, kenapa yang muncul perkataan-perkataan hinaan-hinaan seperti ini dari orang-orang yang disebut habaib, yang dijuluki memiliki nasab atau silsilah keturunan bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang yang selama ini dituduh Wahabi segala macam, belum pernah kita mendengar satu kali pun ada perkataan seperti ini teman-teman. Ini yang sangat mengherankan bagi kita teman-teman. Nah, saya meyakini teman-teman yang bukan habaib juga sama seperti saya, biasa, sangat tidak pantas rasanya kita ya mentertawakan, melecehkan, apalagi sampai berderajat menghina para sahabat Nabi. Karena tentunya kita ini tidak ada bandingan dibandingkan mereka teman-teman. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maksudnya adalah sebaik-baik manusia di zamanku adalah yaitu orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Siapa mereka teman-teman? Para sahabat Nabi. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu tabi'in, yaitu murid-muridnya para sahabat Nabi. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in, murid dari tabi'in. Sampai seperti ini teman-teman disabdakan oleh Rasulullah. Bahkan sunnahnya para sahabat Nabi kita juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikutinya. Di mana Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Lalu muncul orang-orang seperti ini teman-teman, mengaku habaib, petantang petenteng, sampai berani melecehkan salah seorang sahabat Nabi yang Masya Allah sangat mulia teman-teman, Bilal bin Abi Rabah. Bagaimana pengorbanannya terhadap Islam ya. Beliau hidup di zamannya Rasulullah, beriman di masa Rasulullah, mengakui Rasulullah adalah Nabi yang diutus ya, kemudian berislam di masa Rasulullah, kemudian meninggal dalam keadaan Islam pula.
Karena sebagaimana definisi dari para ulama, siapa itu yang disebut sebagai sahabat Nabi, yaitu orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah meskipun pertemuannya sangat singkat, akan tetapi di masa itu dia beragama Islam, mau memeluk agama Islam, kemudian mati dalam keadaan beragama Islam meskipun pertemuannya hanya 1 kali 2 kali, dia disebut sebagai sahabat Nabi, teman-teman. Dia disebut sebagai sahabat dari Rasulullah. Akan tetapi meskipun banyak orang bertemu satu zaman dengan Rasulullah, tapi dia mengingkari, tidak menerima Islam yang ditawarkan oleh Rasulullah, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Jangankan orang yang tidak punya silsilah keturunan, yang punya silsilah keturunan saja dengan Rasulullah, bahkan pamannya, teman-teman, tidak bisa disebut sebagai sahabat Nabi, karena ada pamannya juga yang mati dalam keadaan kafir seperti Abu Jahal, ya, Abu Thalib juga. Nah, itu dia penjelasannya, teman-teman. Insya Allah dari penjelasan barusan kita sudah bisa memiliki gambaran siapa kita dan siapa para sahabat Nabi. Lalu siapa mereka oknum-oknum habaib ini, ya, dengan seenaknya ya menghina Bilal bin Abi Rabah yang jelas-jelas dijamin masuk surga, teman-teman. Nah, ini dia pelajarannya, teman-teman. Maka berhati-hatilah ketika bertutur kata, apalagi sampai menyentuh nama sahabat kemudian melecehkannya, menghinanya, teman-teman. Ini sangat tidak pantas, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang disebut sebagai habaib, teman-teman. Keilmuan mereka sudah sampai mana, teman-teman, dibandingkan Bilal bin Abi Rabah, dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Jangankan dibandingkan dengan para sahabat Nabi, dibandingkan dengan ustadz-ustadz zaman sekarang pun tidak ada apa-apanya, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa orang yang menghina para sahabat Nabi rendahnya keilmuannya, teman-teman, dangkalnya pengetahuan tentang ilmu agama. Lalu apa yang mereka miliki, teman-teman? Modal nasab, ya, modal silsilah keturunan yang katanya bersambung, itu pun tidak jelas. Itu pun tidak jelas apakah benar mereka bersambung sampai ke Rasulullah. Siapa yang bisa membuktikan, teman-teman? Nah, itu dia, teman-teman. Insya Allah semoga menjadi pelajaran bagi kita untuk menjaga lisan kita, teman-teman. Karena apa yang kita akan lakukan di dunia ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya, teman-teman. Sekecil apapun dosa, teman-teman. Apalagi sampai menghina para sahabat Nabi, teman-teman. Sudah kita sebutkan hadisnya tadi, Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi," janganlah kalian menghina sahabatku, karena sungguhnya sedekah 1 mud dari sahabatku lebih bernilai di sisi Allah daripada sedekah kalian, ya, seluas atau sebanyak gunung Uhud. Ini menjadi pertanda, teman-teman, akan perbandingan kita dibandingkan dengan sahabat Nabi. Dan belum tentu oknum-oknum habaib ini, ya, seandainya hidup di zaman Rasulullah, belum tentu mereka akan menjadi sahabat Nabi, belum tentu mereka menerima keislaman. Bisa jadi mereka menjadi Abu Jahal, bisa jadi mereka menjadi Abu Lahab, teman-teman. Apalagi melihat tindak tanduk atau caranya seperti ini, teman-teman. Mengaku sebagai seorang habaib, mengaku, ya, memiliki silsilah keturunan dan bersambung sampai ke Rasulullah. Akan tetapi sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga dihina oleh mereka, oknum habaib ini. Ini sangat mencengangkan, teman-teman, dan sangat mengherankan ada orang seperti ini, teman-teman. Dan ketahuilah, teman-teman, ada sabda Rasulullah yang mengatakan, "Man bata'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu." Barang siapa yang amalannya lalai atau terlambat, maka sesungguhnya nasabnya tidak bisa membantunya. Artinya, teman-teman, dalam urusan amal ibadah, kita sendiri yang harus mengusahakan, teman-teman. Tidak serta-merta karena kita ini keturunan Rasulullah, keturunan Nabi, punya silsilah atau nasab yang bersambung dengan Nabi, lalu kita ini dijamin surga. Tidak, teman-teman. Terbukti anaknya Nabi Nuh juga masuk neraka jahanam karena dia mati dalam keadaan kafir, mengingkari kenabian ayahnya yaitu Nabi Nuh, dan kisah-kisah yang lain, teman-teman, selain dari, ya, pamannya Rasulullah, Abu Jahal, Abu Thalib, mati dalam keadaan kafir, teman-teman, meskipun dia hidup sezaman dengan Nabi. Apalagi model-model kita ini, teman-teman, apalagi seperti oknum habaib yang barusan kita tonton, teman-teman, sampai melecehkan, menghina, body shaming terhadap, ya, Bilal bin Abi Rabah, dan di situ menyebut nama negara yaitu Afrika, teman-teman, sampai tertawa terbahak-bahak. Rasanya kalau kita perhatikan sangat puas, teman-teman. Apakah seperti itu akhlak atau tingkatan keilmuan seorang yang disebut habaib? Teman-teman nilai sendiri. Barakallahu fikum. Semoga
sharing kita kali ini bermanfaat, dan insyaallah bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.